Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Sari, NIM 274, jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di sini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah saat pandemi COVID-19 dan juga pasca COVID-19. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali dampak dari pandemi COVID-19 dan segala problematika di kehidupan bermasyarakat dan negara. Ada beberapa dampak dari pandemi. Yang pertama itu dari kesehatan. Terdapat banyak sekali korban jiwa dan terjangkitnya masyarakat oleh wabah COVID-19 secara masif. Nah, ini telah meruntuhkan perekonomian bangsa, ekonomi masyarakat, termasuk terjadinya pergeseran trust dan legitimasi sosial, baik antar, inter, maupun intra masyarakat itu sendiri. Bahkan virus COVID ini telah meruntuhkan moralitas sosial dan ekonomi masyarakat yang memicu terbangunnya post-morality traumatik. Jadi pandemi COVID ini telah membawa implikasi yang luar biasa pada masalah kesehatan, ekonomi, sosial, politik, psikologis, sosiologis. Bahkan pandemi COVID telah membawa dampak dan berimplikasi pada terjadinya masalah stabilitas kenegaraan. Dan di beberapa tempat, moral kehidupan masyarakat itu mulai terjadinya beberapa degrasi. Tetapi di balik implikasi negatif COVID-19 ini, terjadi integritas dan moralitas. Artinya, di tengah-tengah persoalan keterpurukan moralitas, kita sebagai masyarakat, di sisi itu muncul sebuah gerakan baru dalam istilah integritas dan humanisasi di dalam masyarakat. Di tengah-tengah masalah itu, timbul kesadaran masyarakat untuk saling bantu-membantu. Selanjutnya, ada beberapa kebijakan pemerintah saat pandemi COVID-19. Yang pertama ada percepatan penanganan. Dari jajaran istana sampai kelurahan, RT, RW sudah terbangun dengan sistem percepatan penanganan pandemi COVID-19. Lalu yang kedua ada ketersediaan anggaran. Pemerintah sudah serius harus teralokasikan dana yang cukup dan memadai dalam rangka mendanai dalam pandemi ini, termasuk di lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga ada ketepatan dan kecepatan layanan. Kebijakan itu diarahkan agar tepat sasaran dan percepatan yang paling penting. Lalu yang keempat adalah kehadiran negara. Negara hadir bagi warga negara, ini yang paling penting. Lalu yang kelima ada partisipasi masyarakat. Masyarakat mau tidak mau harus mengambil peran dalam pandemi COVID ini, tidak semata-mata hanya menuntut pemerintah dan negara yang bertanggung jawab. Kita sebagai masyarakat harus membantu pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar terhindar dari COVID-19. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan pasca pandemi COVID-19. Kebijakannya pasca pandemi COVID, setiap lembaga pemerintah dan kementerian harus memastikan bahwa masyarakat terbantu dan terpulihkan sedemikian rupa, sehingga roda kehidupan kembali normal seperti semula dan bila perlu menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir ada konstruksi kebijakan publik. Jadi yang pertama, negara harus hadir dan memastikan semua warganya terlindungi dan mendapat perlindungan asasinya. Yang kedua, pentingnya perlibatan semua instrumen kenegaraan dalam pasca recovery pasca pandemi COVID-19. Yang ketiga, tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk pemulihan piranti kemasyarakatan. Yang keempat, terbangunnya pola regulasi dan manajemen tata kelola kewilayahan yang produktif. Lalu yang terakhir ada peran serta masyarakat dalam semangat perjuangan semesta Nusantara mesti diterjadikan. Ya, sekian pembahasan dari saya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat COVID-19 dan juga pasca COVID-19. Semoga bermanfaat dan juga jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.